Ramadan itu penuh berkah. Nah, ini salah satunya di kampung gue nih, di Pamulang ada satu kawasan. Wow, macetnya bisa parah banget gara-gara orang war takjil. Hari ini gue pengen beli sesuatu yang legend di sini. Dulu kan main bola mudanya. Sekarang dagang ginian dari umur berapa nih, Pak? Tahun 62 udah mulai megang. Tahun 62. Ini masih bisa bikin gini, ini berapa jam ngukusnya? Ini godok 8 jam. Kenapa kudu 8 jam? Kalau udah 8 jam enggak ini apa? Murak. Kalau murak itu artinya hancur. Nah, bahasa Betawinya tuh murak. Kenapa harus daun pisang batu? Nggak bisa yang lain? Karena kalau yang lain merah. Sepotong 5.000. Kalau orang ada yang bilang pengen beli segini? 50.000. Setua apapun juga kita harus bergerak. Dan bagaimanapun juga bulan suci Ramadan itu bukan bulan untuk selalu minta dikasihani, tapi bagaimana bulan sama-sama mencari rezeki dengan keberkahan. Abang-abangan gue, adik-adik gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih pada puasa? Ini jam-jam segini nih paling enak kita sambil nunggu puasa itu kita sekarang lagi ngetren namanya war takjil. Nah, di Indonesia itu kan sekarang kita nggak perlu diajarin deh soal toleransi, soal kebinekaan, soal toleran. Itu sekarang udah kebukti ya. Ternyata di bulan Ramadan ini kita lihat keberkahannya bukan hanya untuk umat Islam. Seluruh warga masyarakat Indonesia itu bisa merasakan keberkahannya. Karena yang jualan, yang membeli, yang jualan itu bisa berbagai lintas agama. Ramadan itu penuh berkah. Nah, ini salah satunya di kampung gue nih, di Pamulang ada satu kawasan. Kalau sore menjelang buka seperti ini, wow, macetnya bisa parah banget gara-gara orang war takjil. Tepatnya di bilangan Pamulang di Gria, Jakarta. Hari ini gua pengen beli sesuatu yang legend di sini. Ada seorang kakek tua jualan kue lopis. Tahu kan kue lopis? Kayak gini nih kue lopis nih. Nah ya, kue lopis tuh kayak gini. Bahan bakunya dari ketan dan makannya pakai gula. Enak banget kalau buat buka puasa. Gua karena sekarang pengen beli itu. Ini orangnya udah tua, katanya bikin sendiri. Yuk kita ke sana yuk. Kita lihat bagaimana bapak ini mempersiapkan dagangannya segala macam. Yuk. Ah, ini nih di jalan Boulevardnya Perumahan Gria Jakarta. Itu pedagang-pedagang juga banyak. Ntar makin sore makin banyak. Bes, apa kabar Be? Waduh. Ini mulai gitu ya. Iya, alhamdulillah. Terakhir ketemu lagi Bapak main bola, saya nonton ya. Sekarang Bapak udah nggak main bola ya? Udah nggak mampu. Oh iya Pak. Udah merangkang dah. Iya, nah Bapak bisa kenalin Pak. Bapak namanya siapa, nama panjangnya Pak? Asmit. Asmit. Bapak Asmit. Dulu kan main bola mudanya. Di Pamulang udah ngetop banget ya Bang Asmit ya. Sekarang dagang ginian dari umur berapa nih Pak? Tahun 62 udah mulai megang. Tahun 62? Tahun 62 itu lagi kulit apa? Bapak saya yang dagang, cuman saya tukang bawanya. Tukang dorongnya. Ya,
Bapak mah asli orang sini kan ya? Ada orang Kampung Duku. Kampung. Bapak sekarang pindah Sekarang pindahnya ke sini ya? ke rumah Lurah Samsudin. Oh, Lurah Samsudin sini. Almarhum. Mbak, ini Lopis yang bikin Bapak apa emak? Emak, kadang-kadang emaknya, kadang-kadang saya. Ini masih bisa bikin gini, ini berapa jam ngukusnya? Ini godok 8 jam. Harus 8 jam. Kenapa kudu 8 jam? Ya kalau nggak 8 jam nggak ini apa? Murak. Nggak seperti ini. Oh, ini ya. Kalau murak itu artinya hancur. Nah, bahasa Betawinya tuh murak. Jadi ini harus di Kan bagus, lembut. 8 jam itu jadinya lembut. Lo kalau nyobain lupis ini pasti ketagihan. Pasti. Mbak, ini daunnya Ini daun pisang batu. kenapa harus daun pisang batu? Nggak bisa yang lain? Karena kalau yang lain merah. Oh, jadinya ntar lopisnya warna merah. Warnanya bukan begini. Jadi kalau udut daun pisang batu ini bagus. Ini Jadi tradisinya yang udah begini. sehari Bapak masak berapa liter beras ketan, Mbak? Kalau sekarang bulan-bulan ini 15 liter. Kalau di dangdutan bisa 20. Lepet juga bisa 40 liter lepetnya. Coy, salah satu makanan khas orang Betawi itu kalau di tempat hiburan itu lopis. Hah? Kalau di Pemulang, Mbak, di portal di mana tetap saya nongkrong. Asal ada lepet gede pasti. Udah nggak ada lagi. Karena biasanya kalau lepet yang di pinggir jalan, yang di tempat kemacetan, ukuran tuh kecil-kecil kayak gini nih. Tapi lepet Baba Amit ini, tuh. Kalau masih baru begini, Pak, bisa dipotong. Kenapa? Soalnya lemes. Oh iya. Kalau udah nginep, nah ini seperti ini. Jadinya lebih enak ya. Lebih enak, lebih pulen. Baba jualnya berapa nih, Pak, per potong ini, Pak? 5.000. Sepotong 5.000. 5.000 itu udah dapat gula. Dapat gula kelapa. Dapat gula sama kelapa per potong. Kalau orang ada yang pengen beli segini, 50.000. 50.000 dapat gula juga. Dapat gula. Mbak, katanya nih, Mbak, Baba yang paling spesial juga katanya gulanya ya, Mbak. Ya. Nah, ini gulanya nih Baba nih pakai gula aren apa gula apa, Mbak? Kadang-kadang campur gula aren 2 batok, gula biasanya 3 kilo campurannya. Godoknya berapa lama? Kalau dia mah cepet, nggak begitu lama. Ya sejam udah kelar. Sejam udah buyar dah dia mah. 1 jam udah buyar ya? Iya. Pokoknya Baba Amit ini kalau di sekitar Geria Jakarta Pamulang orang udah pada tahu lah. Udah tahu dari kecamatan apa polsek juga udah Udah apa? Kalau Baba Amit tuh pokoknya saya dagang nongkrong di depan kemarin tahun baru nongkrong depan polsek kan ya. Kan orang-orang diusir. Nggak boleh sini Bang, nggak boleh sini. Ini aki-aki lagi nongkrong lagi sini. Ini buka aja ntar kalau ada yang nyuruh pergi ya. Ya Pak, ya Pak. Udah pada kenal, iya, karena gini, si Babe ini kayaknya lebih tua daripada usia Pamulang gitu kan. Iya. Jadi waktu saya zaman pada ini mah nongkrongnya. Ya Allah, pada ini yang polisi. Iya, iya. Tahun 80 berapa? Babe mah ngalamin, Be? 85, Bang. Kan 85. Dia mah main ngalung, woi. Oh iya. Ingat nggak? Inget dong. Itu masih gebrakan. Mbak, sekarang bungkusin saya, Mbak. Biar bini saya juga ngerasain enaknya lopis buatan Baba Amit ini. Baduy aja sering ketemu. Iya si Baduy. Baduy yang main bola. Iya. Adiknya Bayut. Bayut. Dia mah masih inget aja ya. Ya iya. Mbak, ini saya satu. Ya. Saya minta ini satu nih segini, biar saya potong di rumah. Ya, bisa. Giniannya 5 dah. Ntar kalau saya borong semua pelanggan Bapak pada kesel. Dari Gang Saidin banyak ini. Dari Gang Saidin juga banyak ya? Mbak, Bapak sekarang umur udah berapa? 72. Anak udah pada gede? Anak alhamdulillah yang di notaris, yang di hasil ini. Hasil jualan ini anak Bapak udah? Jadi notaris yang di depan, di Pemulang, depan polsek. Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak saya yang buka Tata Rias 1. Yang Tata Rias 1. Yang di komplek, di proyek 1, yang buka las 1. Buka 4. 4, yang 1 gagal. Yang 1 ngenekin. Enggak ada gagalnya anak mah, Mbak. Nasibnya aja beda-beda. Cuman kalau saya lihat ini, Baba ini saya senangnya sama Baba itu tetap semangat karena buat Baba ini kayak dagang itu bukan untuk sekedar nyari untung kayaknya. Ya. Yang pertama ngisi waktu, badan biar gerak sehat. Ya. Terusnya Baba juga lihat nih, motornya tuh legend banget ya, Pak. Motor tahun berapa itu, Pak? Itu waktu anak saya yang kerja di kantor IPA, dia ada motor 3, saya hidupin, saya setel gitu.
Motor hidup dong. Emang bawa bisa katanya. Lah keluarin apa sono katanya buat dagang kata dia. Iya. Kan. Ah, gua pakai ah gitu. Kan saya pakai sepeda ontel. Iya. Zaman Bang Kawir beli es. Oh, Bang Kawir beli es. Aduh. Ya pokoknya urusannya jadul bener. Pokoknya di tayangan ini gue banyak ngobrolin pamulang zaman dulu yang lu nggak pada ngerti ya. Enggak, karena si Babe ini mah belum pada ngalamin. kagak ngalamin nah. Ya, Lahirnya tahun berapa? Mbak, Kita tahun 62 aja udah naik Mbak. kereta Ganepo. Mbak. Tuh, lu tahu nggak kereta Ganepo itu apa? Ayo. Kereta barang. Kereta barang itu dulu persahabatan Indonesia sama Rusia. Ya. Zaman kereta Ganepo. Ganepo itu dulu waktu zaman bangun Senayan ya, Pak? Iya. Oke, Pak, ini sini satu. Saya bawa yang gula. Oh iya iya. Oh iya kelapanya juga ya. Kelapanya sedep banget emang. Ini anunya apa? Ini saya yang gede atuh. Ada yang gedenya. Ya udah nggak apa-apa ntar. Oke guys, sore ini gua bisa menikmati kue lopis khas Betawi salah satunya. Sebenarnya di daerah lain juga banyak, tapi namanya macam-macam. Tapi kalau di kampung gua ini salah satu makanan yang populer kalau di bulan Ramadan. Ya, Le pegang Le. Kamu ciri khas Ciri khas. Mbak jadi berapa duit itu, Mbak? 50, 75. 75. Ya. 75. 75.000 ya. Ini gulanya. Nih. 75.000 ya, Pak. Ya udah nih, kembalinya Bapak pegang ya. Terima kasih banyak biar sukses. Amin. Bapak yang sehat ya, Pak. Amin amin amin. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue, pokoknya kita kalau yang nyari tajilan segala macam, cari yang legend kalau bisa, yang pedagangnya itu yang udah tua-tua, yang masih semangat. Jangan kita membeli sekedar membeli tapi tidak ada nilai-nilai ibadahnya atau nilai amalnya. Anak saya aja maaf ya. Iya, kenapa lagi nih? Ayo. Anak saya aja nggak boleh dagang. Mbak udah duduk manis, takut dia nggak makan yang di notaris. Iya. Kan dia kalau bulanan saya dikasih Iya. 1 juta. Waduh. 1 juta uang jajan, emaknya gocap, gope. 1,5 Iya. juta. Udah bang, nggak usah dagang. Ngapain sih? Iya, tapi ntar- saya nggak betah. Tapi kalau Bapak diem aja, ntar badan jadi pada sakit ya, Pak. Nggak enak. Ya udah Bapak ya. Terima kasih banyak. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue. Terima kasih udah menyaksikan tayangan ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bahwa setua apapun juga kita harus bergerak, dan bagaimanapun juga bulan suci Ramadan itu bukan bulan untuk selalu minta dikasihani, tapi bagaimana bulan sama-sama mencari rezeki dengan keberkahan. Ya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya, Pak.